Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunul kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqaddimu lakum nasrah, al-khobar waki bimatifikasi halian. Ma'akum Sofa Ma'udhusina matifikasi fil akbari minha. Mengawali berita pada hari ini, MUI TV Kota Bekasi merayakan ulang tahun yang ketiga dengan menggelar ajang MUI TV Awards 2025. Acara ini dimulai dengan pendaftaran peserta yang berlangsung dari 8 hingga 25 Januari 2025 dan dilanjutkan dengan proses penjurian yang berlangsung pada Senin 5 Februari 2025 di kantor MUI Kota Bekasi, dimulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kompetisi ini diikuti sekitar 400 peserta yang mendaftar, dan yang lolos seleksi persyaratan sebanyak 120 peserta. Selanjutnya bersaing untuk menjadi finalis dalam kategori azan, dai, dan qori. Perlombaan ini ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA sederajat. Ketua Umum MUI Kota Bekasi Kiai Haji Saifuddin Siraj mengungkapkan bahwa program MUI TV Awards 2025 ini bertujuan untuk menggali potensi generasi muda di bidang keagamaan, sekaligus menjadi sarana untuk menjaring anak-anak muda yang istiqomah dalam mendakwahkan Islam. Berita selanjutnya, tim Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah meresahkan warga. Kedua pelaku YPP umur 20 tahun dan MAS umur 23 tahun terbukti terlibat dalam 3 laporan polisi dengan modus operandi yang sama. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Sianturi mengungkapkan bahwa para tersangka kerap beraksi di Bekasi, Kerawang, dan Bogor sejak 2022 hingga 2024. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap YPP dan MAS di 2 lokasi berbeda. Meskipun sering beraksi, polisi mengungkapkan bahwa kedua pelaku bukanlah residivis, namun mereka menjadikan pencurian motor sebagai sumber penghasilan. Dalam aksinya, YPP dan MAS memiliki peran yang berbeda. Satu bertindak sebagai eksekutor dengan menggunakan kunci letter T, sementara yang lain bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mencuri motor, mereka menjualnya kepada penada dengan harga Rp2 juta sampai Rp3 juta per unit. Berita selanjutnya, warga perumahan Telaga Mas RT 06 RW 13 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara mendesak pemerintah Kota Bekasi segera membongkar tower BTS yang berdiri di lingkungan mereka. Kuasa hukum warga Bambang Sunario menegaskan bahwa keberadaan tower tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga. Bambang telah mendatangi Dinas Tata Ruang atau Distaru Kota Bekasi untuk meminta evaluasi dan tindakan tegas terkait tower BTS tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan tower ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurutnya, tower BTS jenis self-supporting tower seharusnya dibangun di lahan kosong dengan jarak minimal 20 meter dari permukiman warga, bukan berdiri di atas rumah warga seperti yang terjadi saat ini. Bambang menambahkan bahwa pihaknya tengah menunggu kesempatan untuk membawa persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Berita selanjutnya, Bekasi resmi ditunjuk sebagai tuan rumah babak kualifikasi atau BK cabang olahraga gulat untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Keputusan ini diambil oleh pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Jawa Barat setelah mempertimbangkan kesiapan dan komitmen Kota Bekasi dalam menyelenggarakan ajang tersebut. Ketua Umum Pengprov PGSI Jabar Yoko Angga Surya mengungkapkan bahwa awalnya ada 2 kota yang menjadi kandidat tuan rumah, yakni Bandung dan Bekasi. Namun Kota Bekasi akhirnya terpilih karena dinilai lebih siap serta berperan sebagai kota penyangga dalam penyelenggaraan Porprov 2026. Untuk memastikan kesiapan venue, jajaran Pemprov PGSI Jabar telah melakukan survei ke beberapa lokasi di Kota Bekasi. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Agus Irianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KONI Kota Bekasi. Mengakhiri berita pada hari ini, kasus kekerasan seksual di Kota Bekasi meningkat tajam pada 2024.
Data Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Bekasi menunjukkan lonjakan signifikan dari 210 kasus pada 2023 menjadi 301 kasus pada 2024 atau meningkat 42% dalam setahun. Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian, mengkhawatirkan bahwa angka tersebut hanya bagian kecil dari fenomena yang lebih besar. Novrian menyoroti konten pornografi dan pornoaks sebagai salah satu faktor pemicu meningkatnya tindak kekerasan seksual. Selain itu, kesibukan orang tua dalam dunia kerja juga menjadi penyebab lemahnya pengawasan terhadap anak. Dari data yang dihimpun, mayoritas korban adalah perempuan berusia balita hingga 17 tahun, dengan kelompok remaja tingkat SMP sebagai yang paling rentan. Novrian menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan secara kolektif, mulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar. Lebih lanjut, ia menyoroti minimnya kesadaran masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I am Safa Mabusasina. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.